syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwan akhwat rahimakumullah, syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Bersyukur kita kepada Allah di pagi hari dalam keadaan terbaik. Di pagi hari kita mendapatkan kesempatan yang baik untuk bisa bangun pagi. Berikutnya kita bisa jalan ke kamar mandi. Kita nyalakan keran dan mengeluarkan air. Alhamdulillah. Kita bisa cuci muka, bisa gosok gigi, bisa mandi. Nikmat. Kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah dan dikatakan wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan nikmat dan karunia yang ada pada sisi Allah, semua ketaatan bisa terlaksana. Sebagaimana kita pun bersyukur kepada Allah, kembali berjumpa pada pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita istiqomah di dalam beragama, diberi kemudahan untuk bisa melakukan banyak ketaatan, khususnya di masa sebagian orang mendapatkan ujian. Ikhwan akhwat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf." Walanabluwannakum. Walanabluwannakum. Sungguh kami akan menguji kalian. Sebagaimana Allah firmankan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum, untuk menguji kalian. Di ayat lain Allah menyebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan sebagaimana kami uji kalian dengan kebaikan. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an walanabluwannakum. Sungguh kami akan menguji kalian. Lanam tahinakum. Sungguh lanam tahinnakum. Lanam tahinannakum. Sungguh kami akan memberikan imtihan. Yang dimaksud imtihan adalah ujian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah di antara mereka yang mujahid. Siapakah mereka yang mujahid. Orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam urusan agama. Wasabir, dan siapakah mereka orang-orang yang bisa berlaku sabar terhadap apa yang dia derita. Dan tentunya ujian orang berbeda-beda, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian tersebut adalah sebagai bentuk daripada suatu hal yang dibaliknya ada hikmah. Salah satu yang dikatakan bahwasanya innama ubtulukum bihadzal yakunu ayah liman ba'dahu. Sesungguhnya sebagian orang diuji dengan keadaan agar menjadi tanda di antara tanda kebesaran Allah bagi mereka orang-orang yang hidup sesudahnya. Sehingga diketahui siapakah mereka yang berlaku sabar dan siapakah yang mereka jumpai tidak berlaku sabar. Tentunya sampai ketahuan bahwasanya hak itu akan tetap tegak. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah. Tentunya ujian mesti akan datang. Dan di balik ujian tentunya di baliknya ada hikmah. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu maklumat
ilmu kepada orang-orang yang hadir sesudah mereka. Dan hak itu tetap senantiasa tegak. Dan dengan ujian pula diharapkan darinya seseorang bisa memperoleh pahala yang disegerakan. Karena sesungguhnya semua yang ditimpa oleh seorang mukmin di baliknya penuh dengan hikmah. Di antaranya adalah kafaratul dzunub. Diberikannya ampunan dosa. Tentunya selama orang tersebut ridha terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pernyataan dengan lam, walanabluwannakum. La walanabluwannakum. Di sini adalah takkid. Sungguh niscaya kami akan menguji kalian. Menunjukkan semua orang akan mendapatkan ujian. Dan ujian yang paling besar adalah ujian yang Allah berikan kepada para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang seperti mereka dan orang-orang yang seperti mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walanabluwannakum bisyai'. Dikatakan bisyai'. Kata-kata syai' adalah sesuatu yang memiliki arti syai'un itu sesuatu. Bisyai'in sesuatu hal yang sangat sedikit. Sekalipun artinya pengucapannya adalah bisyai' yaitu mufrad tapi mengandung arti adalah jamak. Sebagaimana Al-Imam Dhahhak membaca walanabluwanakum bi asya. Sungguh kami akan menguji kalian dengan berbagai macam. Tapi jumhurul ulama dalam hal ini para ahlu qira, para ahlu qiraat di dalam ilmu Al-Quran, maka dikatakan jumhur membacanya dengan bisyai' yang memiliki arti semua hal. Bisyai'in min hadza wa syai'in min hadza, yaitu seseorang kadang mendapatkan ujian sesuatu dari ini, sedikit dari ini, kadang sedikit dari ini, sedikit dari ini. Allah menyebutkan walanabluwanakum bisyai' minal khauf. Khauf adalah takut. Dan orang tatkala hidup kadang dilanda ketakutan. Mendapatkan suatu rasa kekhawatiran. Mereka yang menjadi siswa kadang khawatir tidak lulus ujian. Yang menjadi mahasiswa kadang juga khawatir bagaimanakah munaqasyah nanti. Khawatir tidak lulus. Karena berapa banyak menjadi mahasiswa, menjadi mahasiswi, ternyata semester akhir tidak berakhir. Sampai kadang semester bonus. Semester bonus. Kadang juga sudah berusaha dan berupaya untuk menyelesaikan skripsi, kadang benturan dengan materi. Kadang benturan dengan dosen pembimbing. Bahkan ada sebagian dosen pembimbing yang mengundurkan diri. Subhanallah. Kenapa? Karena ribetnya mahasiswa ini barangkali kalau dia janjian tidak ketemu. Ataukah diberikan pengarahan ternyata dia tidak melaksanakan apa yang menjadi arahan pembimbingnya sehingga kadang dialihkan kepada pembimbing lain. Ujian orang beda-beda. Sebagian juga mendapatkan suatu ujian sudah lulus kuliah ataukah lulus STM
ataukah lulus SMA karena pengen bekerja, dia khawatir tidak mendapatkan pekerjaan. Ataukah sebagian mereka mendapatkan ujian, sudah selesai kuliah, sudah mendapatkan pekerjaan, tapi sana kemari belum cocok dapat pasangan. Ditawari temannya perempuan ini, tidak mau. Ditawari yang sana itu, dia cocok, ternyata perempuannya nggak cocok. Ujian demi ujian. Sana kemari, mungkin datang sampai tempat yang jauh. Sumatera, cari istri ke Sumatera. Sulawesi, cari pasangan di Sulawesi. Mungkin ke Bandung, cari pasangan di Bandung. Mutar-mutar nggak dapat. Orang Bantul akhirnya ternyata dapat tetangga desa. Subhanallah. Walanab luanakum bisyai minal khauf. Rasa khawatir. Begitu menikah kadang juga khawatir. Khawatir tidak punya keturunan. Insya Allah. Khawatir tidak punya keturunan. Dengan berjalan waktu mungkin 5-6 tahun baru dapatkan keturunan. Alhamdulillah. Kekhawatiran itu tentunya ada. Istrinya lagi keluar rumah, belum pulang, dia khawatir. Ataukah istri menjumpai suaminya sakit, dia pun khawatir. Dan demikianlah khauf. Tapi dalam hal ini Abdullah bin Abbas tatkala menafsirkan bisyai minal khauf, yang dimaksud khauf adalah khauful adu wal faza' fil qital, yaitu seseorang takut dan khawatir keselamatan dirinya terhadap musuh. Karena sesungguhnya orang yang berperang itu ada dua pilihan. Kalau tidak memenggal, ya dipenggal. Maka dikatakan ish kariman. Ish kariman. Wahai Anda laki-laki, ish kariman. Hiduplah Anda dengan mulia. Aumut syahidan. Ataukah matilah Anda dalam keadaan mati syahid. Subhanallah. Hiduplah Anda hidup dengan mulia ataukah mati syahid. Tatkala di suatu zaman tidak lagi ada peperangan, maka yang tersisa jihad adalah tolabu al-ilmi. Tidak ada perang, maka tolabul ilmi bagian daripada jihad di jalan Allah. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam suatu hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamis, yaltamisu, yaltamis itu artinya yabhathu, mencari, kasih, mencari, mari, mencari dan berusaha mencari. Yaltamis, berusaha untuk memperoleh. Apa yang diharapkan? Ilman. Dia mencari ilmu. Subhanallah. Yaltamisu fihi ilman. Yang dia cari adalah ilmu. Sahhalallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya tariqan, suatu jalan, ilal jannati, kepada suatu tempat yang mulia, tiada lain kecuali surga. Dan orang yang bertolabul ilmi, mereka adalah para mujahid. Orang yang menuntut ilmu, mereka adalah para mujahid. Dikatakan ada seorang sahabat mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu bukan termasuk jihad di jalan Allah, fi aqlihi syai'. Pada akalnya ada sesuatu yang kurang beres. Menunjukkan bahwasanya tolabul ilmi adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwanakum bisyai' minal khauf. Tentunya semua orang kadang mendapatkan suatu kekhawatiran. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan nikmat kepada orang-orang Quraisy.
Allah menyebutkan li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlata syita'i was-saif, yaitu kebiasaan orang-orang Quraisy di mana mereka melakukan suatu perjalanan yang panjang. Kapan? Rihlata syita' was-saif, di waktu musim panas dan di waktu musim dingin orang-orang Quraisy mereka melakukan suatu perjalanan yang jauh. Rihlata syita' di waktu musim dingin orang-orang Makkah melakukan perjalanan ke negeri Yaman berdagang. Dan di waktu musim panas Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan orang-orang Quraisy untuk melakukan perdagangan dari Makkah ke negeri Syam. Allah perintahkan kepada mereka, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaknya mereka mengagungkan Allah, beribadah kepada Rabbu hadzal bait, Rabb pemilik Ka'bah, alladzi at'amahum min ju'. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kecukupan dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kepada mereka rasa aman minal khauf wa amanahum min khauf. Diberi oleh Allah suatu nikmat di mana mereka dalam keadaan damai sehingga jauh dari rasa ketakutan. Allah menyebutkan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Al-ju' adalah lapar. Tentunya bagi mereka yang masih muda, entah dia pelajar SMP ataukah SMA, ataukah bahkan mahasiswa, ataukah mereka yang sudah lulus kuliah tapi belum menikah. Begitu mereka lapar di malam hari, apa yang dia miliki kadang dia masak. Dia kadang masak Indomie kalau dia punya. Ataukah dia memiliki uang tapi karena hujan deras, akhirnya dia pun tidak keluar. Dia pun tidur dan tidur. Sama temannya juga sama-sama tidur di kos-kosan ataukah di asrama, sama-sama tidur dalam keadaan lapar. Kenapa? Tidak ada tanggungan. Tapi bagi mereka yang sudah berkeluarga, begitu seorang laki-laki dia lapar, hujan deras mau tidur, dia mungkin lihat istrinya, mungkin lapar. Tidak ada sesuatu yang dimasak. Akhirnya kadang suami pergi mencari apa yang bisa dibeli. Khususnya kalau daerah-daerah yang jauh dari keramaian. Kadang dia keluar, ngeluarin motor, ataukah ngeluarin kendaraan, mobil, kalau dia punya kendaraan mobil. Tapi kadang, karena di zaman sekarang adalah zaman banyak kemudahan, bisa pakai HP, pesan GoFood, datanglah makanan. Kenapa? Bisa makan tanpa harus pergi jauh. Kenapa dia harus memberikan makan? Karena dia harus memberikan minum, karena dia punya tanggung jawab besar. Dia punya istri, ataukah punya anak, anaknya pun harus makan. Nah, Allah menyebutkan wal ju', orang kadang mendapatkan ujian dari al-maja'ah. Ini maksud al-maja'ah, yaitu orang mendapatkan ujian kelaparan. Lapar karena musim panas. Lapar karena musim paceklik yang berkepanjangan sehingga seseorang kadang memperoleh suatu keadaan yang sulit. Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar. Abu Bakar As-Siddiq keluar dalam keadaan lapar. Umar bin Khattab suatu saat pernah keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, bersabda, berkata kepada Abu Bakar dan Umar, sesungguhnya
demi Allah, apa yang menyebabkan kalian keluar tidak jauh beda dengan apa yang aku derita. Insyaallah. Rasulullah SAW pun beliau lapar. Lapar. Pernah kita bahas pada firman Allah, atau nanti suatu saat akan kita bahas pada firman Allah, tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Abu Hurairah lapar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau suatu saat keluar dari rumahnya, berdiri di tepi jalan. Ada orang lewat, beliau tidak meminta-minta. Sampai lewatlah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun ditanya oleh Abu Hurairah suatu masalah. Kemudian Abu Hurairah pun mendapatkan jawaban dari apa yang beliau tanyakan, dan Abu Bakar pun menjawab dengan baik, dan Abu Bakar pun pergi. Sehingga lewatlah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW memahami bahwasanya Abu Hurairah lapar. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW mengajak Abu Hurairah untuk ke rumahnya. Subhanallah. Walanabluwanakum bisyai' minal khawfi wal ju'. Dan orang lapar itu bisa membuat masalah. Dengan lapar bisa membuat suami istri terjadi perceraian. Makanya jangan sampai para istri membiarkan suaminya lapar. Bahkan dengan lapar pula bisa membuat seseorang melakukan kriminal. Karena tidak ada sesuatu yang dimakan, maka dia pun melakukan suatu keburukan. Nasallallahu al-afiyah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah tatkala menafsirkan pada firman Allah wal ju', yang dimaksud adalah wal ju' fi syahri Ramadan. Yang dimaksud lapar adalah laparnya seorang hamba di bulan Ramadan. Tentunya mereka yang sedang berpuasa, dia meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, dan semua hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Subhanallah. Satu daerah dengan daerah yang lain memiliki waktu yang berbeda. Ada yang masa puasanya 10 jam. Ada yang 12 jam. Ada yang puasanya lama, 16 jam. Masya Allah. Apalagi mereka yang tinggal di daerah kutub, bisa di atas 17 jam. Subhanallah. Al-ju' fi syahri Ramadan. Rasa lapar di bulan Ramadan. Kalau di Arab, pas musim panas, subuh itu jam 4 kurang seperempat. 4 kurang seperempat sudah mulai adzan subuh. Sementara maghrib jam 7 seperempat baru dikumandangkan adzan maghrib. Cukup lama. Padahal musim panas. Berbeda dengan musim dingin. Musim dingin di Arab nikmat. 5:30 baru adzan subuh. Maghrib 5:30 juga. Sehingga pendek. Seperti di negeri kita kurang lebih. Allah menyebutkan walanabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Wa naqsin minal amwal. Wa naqsim minal amwal yaitu memiliki harta yang sedikit harta. Dengan sebab karena disibukkannya di zaman dahulu, disibukkannya orang-orang untuk berperang. Disibukkannya seseorang untuk berperang. Sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencari nafkah. Disibukkan dengan peperangan. Sehingga dikatakan wa naqsim minal amwal. Sedikit harta. Ibu-ibu, jika ditanya, Bu, punya harta
Kadang dia punya tapi yang menjawabnya tidak. Kenapa? Karena yang dianggap harta di sini harus yang banyak. Kadang ibu-ibu ditanya, hari-hari lebih banyak punya harta atau nggak punya harta? Sebagian mereka menjawab, lebih banyak nggak punya harta. Padahal nggak benar. Yang benar adalah hari-hari yang dia lalui memiliki harta itu jauh lebih banyak dibanding tidak punya harta. Maksudnya punya harta tapi sedikit. Punya harta tapi sedikit. Wa naqsi minal amwal. Sedikit harta. Sedikit harta. Al-Imam Syafi'i rahimahullah tatkala beliau menafsirkan wa naqsi minal amwal adalah bizakati al-mafruḍah. Seseorang akan berkurang hartanya disebabkan karena zakat yang telah ditetapkan. Harta kadang berkurang gara-gara zakat yang telah ditetapkan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menjadikan zakat adalah sesuatu hal yang mulia karena dengan dikeluarkannya harta Allah firmankan khudz min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta yang mereka miliki sebagai bentuk pensucian jiwa. Maka dikatakan zakat adalah tutahhirun nufus. Dengan seseorang mengeluarkan harta akan membersihkan jiwa. Wa tu'ammiqul iman. Dan membuat iman seseorang menghunjam. Membuat seseorang yang memiliki iman, imannya menjadi dalam. Tentunya jika kita berbicara zakat, zakat lebih sedikit dibanding pajak. Coba saja kalau dihitung. Coba saja kalau dihitung mereka yang punya harta. Jika dibandingkan zakat ataukah pajak. Ternyata zakat itu jauh lebih sedikit dibanding pajak. Tentunya bagi mereka yang memiliki kewajiban untuk menunaikannya, maka harus tetap ditunaikan. Dan kita pun berharap. Kita pun selalu berharap suatu saat nanti ada suatu kebijakan dari pemerintah. Yaitu tatkala seseorang sudah mengeluarkan zakat, maka bagian sudah mengeluarkan pajak. Sehingga ini adalah suatu harapan. Suatu harapan. Sehingga tidak double-double. Karena sebagian orang, karena pemerintah sudah menetapkan, akhirnya dia pun mengeluarkan zakat dan mengeluarkan pajak. Tapi suatu hal yang menjadi harapan, yaitu jika suatu saat nanti ada suatu peraturan. Apa itu? Jika sudah mengeluarkan zakat, sudah mencakup mengeluarkan pajak. Dan umat Islam adalah orang-orang yang senantiasa hidup mulia. Dengan taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekiranya di sana ada zakat, maka dia pun keluarkan zakatnya. Sekiranya di sana ada pajak, maka dia pun punya kewajiban untuk mengeluarkan pajak. Sehingga dia menjadi warga negara yang taat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Wa naqsin minal amwali wal anfus. Yang dimaksud al-anfus adalah jiwa. Abdullah bin Abbas tatkala menafsirkan yang dimaksud al-anfus adalah bil qatli wal maut fil jihad. Yaitu seseorang mendapatkan ujian dengan kematian. Mendapatkan suatu ujian dengan kematian, yaitu bil qatli wal mautil jihad. Wal maut fil jihad, yaitu seseorang mendapatkan ujian karena dia terbunuh. Terbunuh. Terbunuh di medan laga. Subhanallah. Wafat di medan perang. Dan Al-Imam Syafi'i
tatkala beliau menafsirkan pada firman Allah wal anfus, beliau mengatakan yakni bil amrad. Yakni bil amrad, yaitu seseorang mendapatkan ujian dengan berbagai macam penyakit. Dan belakangan ini orang Indonesia ditimpa suatu musibah, bahkan di dunia, dengan munculnya penyakit corona. Maka kita pun banyak berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Allahumma ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar kami ini diberi keselamatan dalam urusan agama dan keselamatan dan kesehatan pada badan kami. Allahumma afini fi badani, ya Allah berikanlah kesehatan pada badan kami. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wasayyi'il asqam. Allahumma ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar aku dijauhkan dari penyakit al-baros. Yang dimaksud al-baros adalah belang. Seseorang kadang mendapatkan ujian penyakit yaitu baros. Putihnya kulit, yang lainnya semuanya normal sawo matang umpamanya, ataukah warnanya kuning, ataukah warnanya coklat. Kemudian ada bagian tertentu di tangan, ataukah di leher, ataukah di muka dengan warna putih. Itu adalah al-baros. Wal junun, ya Allah jauhkanlah kami dari suatu keadaan di mana kami mendapatkan suatu penyakit, yaitu penyakit gila. Wala'iyadzubillah. Orang mendapatkan suatu keadaan, kadang sebagian mendapatkan ujian, keadaannya adalah gila. Dia makan, kadang makan dari tempat sampah. Kadang mendapatkan makanan dari makanan yang jatuh di jalan. Udah kotor dan dia makan. Orang gila. Nggak bisa bedakan. Sehingga dia tidak pernah mandi. Ataukah dia tidak memakai pakaian dengan baik. Tidak terurus karena gila. Wal judam. Wal judam. Ya Allah jauhkanlah kami dari penyakit al-judam, yaitu lepra. Tiba-tiba ruas jarinya lepas. Tiba-tiba pergelangannya lepas. Waliyadzubillah. Al-judam. Wasayyi'il asqam. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar dijauhkan dari semua jenis penyakit yang buruk. Dijauhkan dari penyakit ginjal. Dijauhkan dari penyakit jantung. Dijauhkan dari penyakit yang membuat seseorang harus rutin minum obat. Ataukah harus cuci darah. Ataukah memiliki aktivitas yang membuat dia berat. Ada sebagian orang tiap hari harus melakukan suatu aktivitas tertentu. Lari-lari. Kapan? Sebelum subuh. Wasayil asqam. Ya Allah jauhkanlah kami dari berbagai macam bentuk penyakit yang membuat seseorang itu sesak dadanya. Wala'iyadzubillah. Ada sebagian orang mendapatkan suatu keadaan harus mengonsumsi sekian obat. Ada sebagian orang tiap hari harus minum cairan tertentu. Ada sebagian orang mendapatkan ujian karena kena ginjal. Minumnya pun dijatah. Insyaallah. Sebagian orang mendapatkan suatu ujian di mana dia memiliki harta tapi tidak boleh makan ini dan itu. Ayam tidak boleh. Daging kambing tidak boleh. Jeroan tidak boleh. Bolehnya tahu putih. Itu saja direbus. Masya Allah. Di duit le urip rekoso. Masya Allah. Wasayil asqam. Suatu penyakit yang membuat dia berat. Ada sebagian orang tiap hari harus bersepeda sekian waktu. Kenapa? Dokter mengatakan seperti ini. Masya Allah. Nasallallahu salamah.
kita banyak mohon kepada Allah agar diberi keselamatan dan kesehatan. Wathamarat. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walanabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wathamarat." Sebagian orang mendapatkan suatu ujian yaitu kekurangan ats-tsamarat. Yang dimaksud ats-tsamarat tentunya buah-buahan. Arti tsamarat adalah buah-buahan. Tapi dalam hal ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tatkala beliau menafsirkan wa tsamarat, maka beliau mengatakan al-muradu mautul aulad. Yang dimaksud akan berkurang buah tiada lain kecuali meninggalnya anak. Karena dikatakan anak seorang laki-laki ataukah anak itu merupakan buahnya hati. Buahnya hati itu anak. Buah hati itu adalah anak. Dan Allah mengakhiri firman-Nya dengan wabasyiris sabirin. Wabasyiri as-sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang berlaku sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naktafi bihadzal qadar. Lain waktu kita sambung lagi insyaallah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.